Joe Biden resmi menjadi Presiden Amerika Serikat ke-46 menggantikan Donald Trump. Lantas apa yang akan menjadi prioritas pemerintahan Biden di 100 hari pertama dan seberapa penting Indonesia di mata Biden? Langsung saja kita bahas bersama pengamat politik luar negeri yang juga pernah menjadi Duta Besar RI untuk PBB periode 2004 hingga 2007, Makarim Wibisono, dan juga Eksekutif Director Next Policy, Fitra Faisal. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Saya ingin mulai dulu saya ingin ke Mas Fitra. Kalau tadi terkait GSP begitu ya, itu kebijakan Trump yang semoga nanti masih dilanjutkan di periode Biden begitu. Tapi kalau kita melihat GSP saja hanya 20,4% yang dari 80% itu belum dimanfaatkan. Kenapa kita kesempatannya begitu sangat langka, begitu sangat luar biasa, tapi kita memanfaatkannya sangat minim? Di mana kurangnya, Mas Fitra? Ya Mbak Nasiti, jadi sebelumnya mungkin sebelum saya ke sana, ketika mendengar pidato Biden, ini adalah pidato yang memang karakter presidensial Amerika Serikat yang sudah lama tidak kita dengar ya. Di era Trump kita kehilangan itu, dan di era Biden kemudian dibangkitkan. Nah, terkait dengan GSP, ini GSP adalah sebenarnya sebuah tool unilateral dari Amerika Serikat yang mana ini secara agresif digunakan oleh Trump karena pendekatannya memang bilateral. Berbeda dengan Biden dan juga Obama yang mana pastinya pendekatan yang sama, kita akan jauh lebih melihat itu ke arah lebih regional ya, dan plurilateral. Terkait dengan GSP, kenapa sih utilization rate-nya itu rendah gitu, dari 3.500 lebih post tarif kita hanya memanfaatkan 700 saja. Nah, ini sebenarnya adalah pelibatan multi stakeholders yang memang sangat terbatas gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai post tarif itu hanya numbers gitu ya. Orang awam tidak terlalu mengerti apa itu 3.500 post tarif yang dibebaskan untuk Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya. Nah, ini adalah strategi komunikasi bagaimana kita kemudian bisa melibatkan publik lebih masif. Dan ini juga terjadi hanya pada GSP. Kalau kita bicara mengenai FTA, existing FTA yang ada di Indonesia sementara ini, utilization rate-nya pun tidak jauh berbeda, hanya sekitar 30-an%. Maka ini sebenarnya adalah PR besar buat pemerintah dan juga para pemangku kebijakan untuk lebih mendiseminasi ya hubungan internasional kita, buah dari hubungan internasional kita, yang mana kalau kita bicara Amerika Serikat, salah satunya adalah GSP tadi. Seberapa penting sih Biden kalau Anda lihat dalam memandang Indonesia sebagai mitra kerja? Indonesia kan jadi sangat penting. Kenapa? Jadi kalau kita bicara kemarin pengalaman selama pandemi antara Januari sampai Desember 2020, kita surplus sampai 11 miliar US dollar gitu kan, dari surplus total kita sepanjang 2020 sekitar 21,74 miliar US dollar. 11 miliar US dollar itu berasal dari Amerika Serikat. Berarti kan kita bicara mengenai sebuah potensi yang luar biasa. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ya, selama pandemi kita melihat bahwa ada dua hal ya. Yang pertama adalah China factor, yang kedua adalah relocation factor. Nah, saya akan membahas mengenai relocation factor. Relocation factor itu terjadi karena selama pandemi ada distorsi dan disrupsi yang cukup signifikan ke negara-negara besar seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa dan juga Jepang, yang mana mereka biasanya ya sangat tergantung pada China impornya, terus kemudian terdisrupsi. Nah, oleh sebabnya negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, itu akan melebarkan portofolionya ke negara-negara lain seperti misalnya ASEAN dan Indonesia termasuk di dalamnya. Oleh karenanya kalau kita melihat itu, relocation factor ini adalah suatu hal yang natural, terjadi juga akan terjadi di tahun 2021. Terjadi di tahun 2020, akan terjadi juga di tahun 2021. Hanya saja ini momentum pendek ya, momentum pendek yang mana ini harus kemudian segera ditangkap lagi gitu ikatannya di jangka menengah dan panjang. Nah, Biden ketika melihat Indonesia, pertama selain didorong oleh market driven proses seperti itu ya, relocation factor, juga dilihat oleh kepentingan juga melihat kepentingan geopolitik di Asia dan juga ASEAN. Sebagaimana yang kita tahu, tanggal 15 November kemarin kita menandatangani perjanjian terbesar abad ini ya, yang mana itu terdiri dari sepertiga output dunia, sepertiga investasi dunia, lalu lintas transaksi ekonomi dan perdagangan internasional berada di situ di RCEP ya, 15 negara berkumpul dan berkongsi bersama. Nah, masalahnya di situ ketika kita bicara
keterlibatan China di RCEP ini akan kemudian mengendorse Amerika Serikat, terutama Biden dalam hal ini, untuk kembali masuk ke ASEAN dan juga Asia lewat TPP. Dan kalau kita bicara mengenai siapa yang paling penting di situ, Indonesia, karena Indonesia adalah penggagas RCEP, juga merupakan mitra dekat dari China, dan pastinya Amerika Serikat akan coba mengambil pengaruh juga dari Indonesia. Nah, oleh karenanya saya melihat di jangka menengah dan panjang itu Indonesia akan semakin dekat dengan Amerika Serikat. Tapi masalahnya, sebagaimana yang kita tahu, bahwa prioritas 100 hari bukan ke internasional, bukan ke hubungan internasional. Ia di tahun 2019 Biden pernah menyampaikan ketika awal kontestasi, dia ingin merestorasi hubungan internasional terutama dengan China. Yang kedua, kemudian keterlibatan aktif dalam isu-isu perubahan iklim. Tetapi sebagaimana yang kita tahu, prioritasnya sekarang berbeda. Setelah pandemi, itu membuat prioritasnya adalah lebih ke domestik. Kita bicara mengenai 1,9 triliun US dollar, artinya sekitar 27.000 triliun rupiah, itu paket stimulus, dan juga vaksinisasi massal. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah adanya segregasi atau populasi yang terpecah, pro Trump dan juga pro Biden. Ini suatu kepentingan domestik atau suatu masalah domestik yang diprioritaskan, sebagaimana juga kita dengar dari pidatonya Persatuan Amerika Serikat. Maka domestic first. Kemudian saya merasa bahwa kemudian baru kita bicara bagaimana hubungan internasional antara Amerika Serikat dan juga negara-negara lain, terutama dalam hal ini Indonesia. Ya, domestic first itu mengarah kepada, kalau kita lihat, saya ingin ke Prof. Makarim. Kita lanjutkan dialog bersama pengamat politik luar negeri, Prof. Makarim Bibisono, serta Eksekutif Director Next Policy, Fitra Faisal. Saya ingin, segmen ini saya ingin membuka dulu ke Mas Fitra. Kepada New York Times bulan lalu, sepertinya Joe Biden pernah mengatakan belum akan melakukan tindakan apapun terhadap tarif Trump atas impor Cina yang senilai 350 miliar US dollar. Anda juga sering menulis terkait dengan perang tarif dengan Tiongkok ini. Apakah Anda melihat kemudian nantinya pemerintahan Joe Biden ini akan memperpanjang perang dagang Amerika Serikat Tiongkok atau justru menghentikan? Ya, ada satu hal yang menarik ketika Joe Biden menunjuk Catherine Tai sebagai US Trade Representative, yang mana Catherine Tai ini sudah sangat terbiasa mengatur dan juga mengkompromikan terkait dengan enforcement dan tariff dengan China. Dan saya rasa meskipun dalam waktu dekat itu tidak atau belum menjadi prioritas, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa masalah domestik jauh lebih banyak dan itu tercermin dalam 100 hari janji dari Joe Biden, yaitu dengan memberikan stimulus package dan juga kemudian vaksinisasi massal dan meningkatkan angka tenaga kerja. Dan saya belum melihat itu menjadi prioritasnya di jangka pendek. Tetapi di jangka menengah panjang bisa jadi itu akan terjadi, karena pendekatan Joe Biden sebagaimana yang sering saya sampaikan jauh lebih asertif, tidak seagresif Trump, dia lebih kompromistis sebagaimana yang kita lihat di eranya Obama. Dan dengan demikian keterlibatan Catherine Tai ini yang juga sebenarnya Chinese descendants, ini merupakan suatu hal yang menarik, dan saya rasa perangan atau kompetisi tarif antara US dan China ini tidak-tidaknya kalau dalam proyeksi saya itu akan kemudian meredah hingga akhir tahun 2021 atau paling lambat di pertengahan tahun 2022. Tapi sekali lagi prioritas awal dari Biden adalah di sisi domestik sebagaimana yang disampaikan di pidato. Prof. Makarim, perang tarif akan berakhir nantinya, apa kemudian yang harus dilakukan oleh Indonesia, diplomasi seperti apa yang harus dilakukan di jangka pendek dulu? Sebenarnya kita sudah moving on the right track Jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa kita sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir semakin dekat dengan China. Dan itu juga bagus untuk kepentingan investasi kita, di mana China sekarang meloncat menjadi 3 besar investor di Indonesia, dan juga itu secara tidak langsung juga meleverage ekspor stainless steel kita, dan juga kemudian potensi untuk pengembangan baterai lithium yang itu ditentang oleh Uni Eropa dalam hal hilirisasi nikel. Tapi
Tapi di sisi yang lain, ya ini kemudian kita juga akan melihat Amerika Serikat akan mendekatkan ke Indonesia, sebagaimana Indonesia juga sekarang kabinetnya sudah diwarnai oleh warna Amerika Serikat. Sebagaimana yang kita tahu, salah satunya kalau kita bicara Menteri Perdagangan ini punya dua pengetahuan, itu pengetahuan tentang Jepang, yang mana itu sekutu dekat Amerika Serikat juga pengetahuan yang signifikan untuk Amerika Serikat. Dan ini artinya bahwa kabinet kita arahnya ke depan akan lebih juga dekat dengan Amerika Serikat tanpa meninggalkan China. China tetap di sini, Amerika Serikat akan coba kita dekatkan lagi, ya. Dan kalau kita bicara pendekatan, sebenarnya pendekatan bilateral zamannya Trump itu jauh lebih konkret, gitu ya. Kalau kita bicara mengenai negosiasi perdagangan bilateral, ya win-win, ya, lo mau apa, gue sediakan apa, gitu kan, itu pendekatan bilateral. Sementara Biden itu lebih regional, yang mana itu sebenarnya lebih menjanjikan kestabilan, tidak seperti Trump. Cuma kalau kita bicara dalam hal negosiasi, berarti kita bicara mengenai negosiasi yang berlarut-larut sebenarnya dalam konteks kita bicara historical di zamannya Obama. Meskipun demikian, tentunya distorsi merupakan suatu hal yang tidak kita harapkan sekarang. Dan di era Biden, saya rasa dalam sisi ekosistem, ya, hubungan internasional akan jauh lebih signifikan dan stabil, ya, dibanding dengan eranya Trump. Dan itu yang akan lebih kita butuhkan di masa depan. Gitu. Seberapa besar sebenarnya Anda optimis bahwa kita bisa mengisi pasar Amerika yang ditinggalkan oleh China? Sangat besar, ya, karena berdasarkan simulasi yang kami buat sebenarnya begini. Jadi kalau kita bandingkan, jadi sebelum terjadinya pandemi itu sebenarnya kita bisa tumbuh antara 6-6,5% kalau kita bicara secara makro itu antara tahun 2016 tahun 2017. Tapi kenapa kita gagal untuk tumbuh setinggi itu? Salah satunya karena lag dari sisi ekspor dan juga investasi. Tapi kenapa lag dari sisi ekspor dan investasi? Karena ketertinggalan kita dari sisi rantai pasok produksi global, entah itu dengan Amerika Serikat dan juga dari China. Nah, masa pandemi seperti ini menghadirkan peluang-peluang itu yang seperti yang sering saya sampaikan, relocation factor dan China factor. China factor, ketika China tumbuh, mereka butuh kemudian bahan baku dari ASEAN dan salah satunya Indonesia, kita bisa memasoknya ke sana, ya. Dan ini akan kita bisa jaga momentumnya seharusnya di jangka menengah panjang. Begitu juga dengan Amerika Serikat yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, dengan demikian, maka saya melihat bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan juga Indonesia dalam hal ini akan sangat diwarnai oleh peristiwa-peristiwa itu. Dan Indonesia, bagaimana strategi diplomasinya? Bagaimana kemudian strategi kita mendekat dengan Amerika Serikat? Ya, strategi yang kita jalankan sekarang, ya, moving on the right track. Kita tidak memihak, tetapi kita kemudian merangkul semuanya. Dan Indonesia akan menjadi lebih penting. Kenapa? Karena di era pandemi justru, ya, keterlibatan kita dalam Global Production Network ini semakin tegas. Ya, memang Vietnam selama ini turut merangsek dan kemudian memanfaatkan US-China trade war, bukan kita, ya, berdasarkan beberapa simulasi kita memang bisa mendapatkan itu, ya, tetapi tidak sesignifikan Vietnam. Tapi ke depan, sebagaimana yang saya sampaikan, kita tidak ingin disrupsi atau distorsi lagi, ya, meskipun di satu sisi bisa memberikan manfaat juga untuk kita, tetapi di sisi yang lain untuk keberlangsungan, konsistensi di jangka panjang, kesinambungan, maka kita butuh kesinambungan tadi yang dihasilkan, ya. Kalau Anda bicara relocation factor, memang selama ini yang kita lihat yang sangat banyak memanfaatkan faktor relokasi pindahnya perusahaan-perusahaan besar Amerika ataupun Jepang itu kan kebanyakan di Thailand, di Vietnam. Jadi apa upaya Indonesia untuk kembali merebut pasar-pasar itu? Betul, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa kita sudah tertinggal dalam Global Production Network of Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina. Tapi itu sebelum pandemi. Nah, momentum akan kita bisa dapatkan antara tahun 2021 tahun 2022 justru karena pandemi, gitu ya. Jadi ada semacam disrupsi dan distorsi di situ. Dan juga ada buah dari hilirisasi industri yang salah satu di nikel. Nah, kalau kita bicara hilirisasi di sini, strategi ini adalah strategi juga untuk kita mendekatkan diri dengan Amerika Serikat. Sebagaimana yang kita tahu, Amerika Serikat sekarang sedang mengembangkan mobil listrik, ya. Secara korporasi kita bicara Tesla sudah mengintai untuk masuk ke sini, salah satunya karena ya kalau mau mengembangkan baterai lithium ya harus ke Indonesia, ya. Jadi buah dari hilirisasi itu tadi. Jadi kita ekspor nirkarat, ya, besi nirkarat kita ke dunia itu sekarang hanya bisa dikalahkan oleh China. Itu salah satunya adalah karena hilirisasi tersebut, dan itu kemudian kita ekspor juga banyak ke Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat beruntung, ya, karena selama
US-China Trade War, mereka menghindarkan diri dari China, mereka mencari pasar alternatif, dan Indonesia adalah salah satu pasar alternatif tersebut. Dan saya rasa ini akan semakin mendekatkan kita. Apalagi sebelumnya, memang ini di masanya Trump, ya, Trump sudah menjanjikan bahwa dia akan memindahkan pabrik farmasinya ke Indonesia. Tapi saya rasa ini juga merupakan bagian dari strategi Amerika Serikat untuk menghilangkan atau mengurangi ketergantungan dari China. Dan salah satunya kalau kita bicara hub terpenting di ASEAN, ya Indonesia. Gitu. Baik, pertanyaan yang sama untuk Mas Fitra. Apa yang perlu diwaspadai oleh Indonesia atas kepemimpinan Biden? Saya rasa kalau waspada, Biden ini memang agak berbeda dengan Trump, dan sebagaimana saya sampaikan. Agak berbeda atau sangat berbeda? Ya, agak berbeda kalau kita bicara tentang politik dan diplomasi internasional, ya mungkin tidak perlu terlalu ekstrim kita sampaikan, tetapi begini, jadi ya ada pro dan kontra, ada positif negatifnya. Di era Trump, ya sebagaimana yang kita tahu, bilateral ini bisa kemudian kita bisa lebih dalam ya bernegosiasi. Nah, dengan pendekatan regional, artinya kita harus berbalik lagi ya. Kesepakatan yang sudah hampir kita dapatkan di era Trump itu mungkin harus kemudian di restart ya, dan kita harus bicarakan lagi di era kepemimpinan Biden. Dan Biden ini akan lebih kemudian membuka ladang permainannya bukan bilateral tapi ke arah yang lebih regional. Nah, kalau kita tidak waspada, maka ini kesempatan ini akan bisa diambil oleh bukan Indonesia tapi teman-teman yang lain seperti misalnya Vietnam dan Thailand. Sebagaimana kita tahu kemarin ketika proses TPP itu yang paling agresif adalah Vietnam. Ketika kita bicara forum regional dan multilateral, Vietnam itu selalu melangkahi Indonesia gitu di forum-forum tersebut. Dan sebagaimana kita tahu dia yang paling pertama gabung, salah satu yang paling pertama gabung di TPP untuk ASEAN selain juga Singapura. Dan kalau kita bicara mengenai dampaknya menurut Peterson Institute of International Economics, Vietnam adalah yang paling besar, bahkan lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat itu sendiri gitu. Nah, sehingga yang perlu kita waspadai adalah bukan Biden ya, tapi bagaimana kemudian Biden membuka ladang pertarungan untuk teman-teman kita yang lain ya, which is sebenarnya kita berkompetisi dengan teman-teman sama ASEAN gitu. Ya, saya suka kalimat itu. Yang diwaspadai bukan Biden ya, tapi bagaimana kita lebih menggalakkan di sektor ekonomi kita. UKM kita banyak yang mengatakan tidak didesain untuk menghadapi persaingan global ataupun di pasar nasional karena masih sangat kecil begitu persaingannya. Singkat saja Mas Fitra, penutup dari Anda, seperti apa sebenarnya UKM kita di pasar global? Masih tertinggal ya, tetapi pengembangan kapasitas teknis ini sedang kita coba untuk kerjakan. Sebagaimana yang kita tahu, kita punya kita punya Omnibus Law. Nah, itu adalah sebenarnya salah satu solusi institusional yang paling praktis ya untuk kemudian meningkatkan UMKM. Selain itu sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan perjanjian-perjanjian yang sudah ada ya, seperti RCEP itu ada pengembangan kapasitas teknis dan seterusnya. Sebenarnya ongoing proses, kita tetap tertinggal gitu, tapi saya punya optimisme bahwa ada nuansa terang di situ. Meskipun di sini masih lorong yang gelap, tapi saya melihat ada sejuta harapan yang mana pada akhirnya kita bisa kemudian meleverage UMKM kita gitu. Baik. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Prof. Makarim Wibisono telah bersama kami pagi ini dan Mas